Allah tu di dalam diri awak letak. Iya kan? Orang malalo gilo babi dua, orang sumani gilo basampan. Lah gilo sagalo mukalwa Tuhan di diri nama tanyuan. Allah tu dalam diri awak masing-masing. Jagalah Allah dalam dirimu. Peliharalah Allah dalam dirimu. Allah itu lagi daki dan murid Maryam akrabu min hablil warid, dan saya dan kami kata Allah lebih dekat kepada manusia daripada murid Maryam manusia itu sendiri di apa-apa. Dan saking dekatnya Allah, mohon pertolongan awak untuk dibangunkan untuk melaksanakan salat tahajud. Sangat 3 pada siang Allah akan membangunkan kita. Boleh dites. Cuma kadang-kadang awak kan memohongi Allah, awak mendustai Allah, awak mengingkari janji dengan Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 2:30. Lari jago di tengah lama matualah ternyalang wa tadi jam 2:30. Tapi ulang lalu dia. Namanya awak lah ingkar janji dengan Allah. Ya, aku tuanya yang kedua salat tahajud itu adalah mengampirkan diri kepada Allah. Ketiga, wa maghfiratun lisayyiati, yaitu salat tahajud itu adalah menutupi dari kejahatan. Pernah kejahatan yang kita kerajaan Pak Bu, mungkin awak jahit ke tetangga, jahit ke istri awak, jahit kepada orang, kesalahan kita yang kita kerajaan. Disadari atau tidak disadari, jahit kepada makhluk Allah, tanam tinaman, binatang kadang-kadang kita zalimi. Makanya buat salat tahajud itu adalah menutup kita dari kejahatan yang pernah kita lakukan. Ini pernah mama ambil jahit. Ya dah. Makanya salat tahajud itu menutupi kita dari kejahatan. Salat Abu anil ismi, dan melepaskan kita daripada dosa. Dosa yang pernah kita kerajaan Pak Bu, dosa ketek, dosa gadang, mungkin pernah awak kerajaan. Dengan melaksanakan salat tahajud kita terlepas daripada dosa. Lihat mama lampi jadi dosa. Sudah berdosa gadang mak lampi di dosa. Padahal kapadi salat tahajud itu. Awak dosa dua, tadu kita nak berdosa. Dosa di situ dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, mengampuni dosanya dengan amal yang mulia. Di mana dosa dua manusia? Sebaik-baik manusia nama dosa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, membaca selawat, melaksanakan salat tahajud, dosa awak itu akan diampuni oleh Allah, awak terlepas daripada dosa. Yang kelima ketentuan salat tahajud Pak, baca dalam kitab wa maqratun ala da'i ala jasad, memburu penyakit yang ada di organ tubuh awak. Banyak penyakit kini Pak, diulah makanan zat kimia yang terlalu berkelebihan, sehingganya organ tubuh awak pula banyak diserang penyakit. Muda baru dapat penyakit gula, mata baru mak jantung lah kanai, ketik baru ibu apa, paru-paru lah mulai rusak. Dan sabananya mama apa penyebabnya dan sabananya adalah terlalu banyaknya makanan yang kita konsumsi, yaitu makanan yang pakai zat kimia. Kalau ibu apa pengen tubuh awak sehat sebagai pupuk organik dalam organ tubuh awak, nyoba laksanakan solat tahajud. Karena lah dia awak pokoknya makan mengandung zat kimia. Tapi dalam banyak sembahyang tahajud Pak Bu adalah tentara Allah.
yang akan membunuh penyakit dalam organ tubuh awak, memburu risiko kau pabu di kaya ni penyakit di batang tubuh aku di surat tajud sehingga pada suatu hari anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Jangan diharap pembela diri, jangan alasan dicari-cari. Mata, telinga, tangan dan kaki semuanya akan menjadi saksi. Bakat tu orang Minangkabau mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang dihormati yakni yang kali pertama Bapak Pengurus Masjid Al-Bayan, Bapak Ketua dan Wakil Basratul Jajaran, kemudian yang dihormati para alim ulama, kuangku nenek mama, kemudian seluruh bapak-bapak, kemudian yang dihormati seluruh ibu-ibu punduk kandung, umumnya yang dihormati pada subuh hari ini kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak teman saudara yang menyempatkan hadir di subuh hari ini. Buat pertama dan terutama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan nikmat subuh hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keimanan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah wajib sholat subuh berjamaah. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita pada saat ini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu bapak, kata al-muqaddimah cukup sekian, mengingat dan menimbang waktu dapat anjur. Baik ibu bapak, sebelum pengajian aku sampaikan ceramah kamu aku mulai. Lebih dahulu aku mohon maaf seandainya nanti dalam pengajian tersinggung dekat naik, terlantung dekat turun, kanto kali aku mengisi, kanto lunak aku menyinggung. Lebih dahulu aku mohon maaf kepada kita bersama. Baik ibu ya bapak jemaah Allah. Lai alhamdulillah, kalau maulah dia insyaallah pada subuh hari ini pengajian yang akan aku sampaikan ibu-ibu yaitu tentang fadilah atau keuntungan dahsyatnya salat tahajud.
Li pernah mama aja papa melaksanakan sholat tahajud. Lain tiap malam. Lain dah ya. Sekali-sekalinya ibu. Kadang lain bangun awak jam 3. Kita pergi ke kamar mandi. Setelah itu buang air kecil. Setelah selesai buang hajat, Pak Bu, kita kembali ke tempat tidur. Dan kita laksanakan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ke ibu apa adalah ibadah yang sangat luar biasa. Maha ragunya ibarat intan mutiara. Tentu untuk mendapatkan intan Pak Bu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya nak? Ibu, awak pengen mandi intan di seberang laut Bu. Allah di seberang lautan, kemudian di dalam gua yang sangat jauh. Kita pengen mengambil intan itu. Tentunya ibu apa ada pengorbanan, perjuangan. Setelah kita sampai di seberang laut, kita masuk ke dalam gua. Rupanya dalam gua itu ibu apa intan itu terletaknya sangat sulit pula untuk mengambilnya. Dikawal, diula, dikalo dan sepasan. Namanya ibu apa intan mutiara ko barang maha. Tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan untuk mendapatkannya. Atakatu kulola solat tahajud ko Pak Bu. Tentunya orang yang akan mampu melaksanakan tentu orang-orang pilihan. Iya Bu. Iya sadonya awak yang bisa ada. Itulah pilih-pilih. Sebab solat tahajud kok kalau Nabi Muhammad itu hukumnya beliau wajib. Wajib beliau Pak. Tapi kalau di kita kok sunat muakkad, sunat yang sangat ditekankan. Awak mangko de Nabi Muhammad tu sunat solat tahajud kok wajib di beliau karena palonyo sang gadang. Mau cari dalam sebuah hadis nang kata Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, alaikum biqiyamil lail fa innahum dahbu minas solihin qablakum wa maqrabatun lakum ila rabbikum wa maghfiratun li sayyiati wa man'atun anil ismi wa matratun ala da'i al jasad rawahu Ahmad. Apa sawahnya Pak Bu? Apa sawahnya? Tidak tentu. Jagalah olehmu kata Nabi Muhammad akan solat di keheningan malam sama dengan solat tahajud. Wa innahum da'bu minas solihin qablakum. Bahwa sesungguhnya solat tahajud itu adalah adab orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi orang-orang soleh kebiasaannya solat tahajud. Jadi kalau kita merasa soleh dan solehah, itu solat tahajud itu jadi adab dia. Ibu, bangun awak di keheningan malam itu kalau nak solat tahajud. Besok siang rasulnya kita aku ketinggalan yang sangat berharga. Jadi beban pemikiran dia awak. Aku lebih apa-apa salat tahajud. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, dan adalah untuk mengampirkan diri kepada Allah. Hina salat tahajud adalah tempat yang sangat dekat kita mengampirkan diri kepada Allah. Jambara mama aja apa-apa, yaitu jam 1:30 atau 1:30 sampai 1:30. Ikulah ibu apa waktu yang ijabah. Ibarat kita menelepon Pak Bu, jaringan tidak sibuk lagi. Kalau sanju awak menelepon kepada Allah Pak Bu, jaringan sibuk. Kalau maghrib isya itu para hamba Allah banyak yang menelepon, banyak yang menekan kontak.
sehingga jaringan Telkomsel sibuk bau. Tapi kalau lah pukul 1:30 atau 1:30, iko jaringan nak sibuk lah itu. Siapa yang bangun ketika itu Pak Bu, langsung nyetekan kontak, langsung menyambung nama ya Bapak, tadanga oleh Allah. Makanya doa di keningan malam itu mustajab, doa diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak yo berbisik-bisik dengan Allah dalam kesendiriannya kita. Kalau kini ku mamak kita wasamu main itu nalai. Ya tak? Salat subuh berjamaah ku bersama-sama. Tapi kalau salat tahajud Pak Bu buat sendirian, sunyi. Apalagi ibu bapa kita yang jauh dari perkotaan, tak terdengar ibu bapa bunyi-bunyi oto dan kendaraan. Lebih zoomnya kita dalam mengingat Allah dan berzikir kepada Allah. Makanya salat tahajud itu adalah untuk menghampirkan diri kepada Allah. Ia mampir diri kita kepada Allah di keningan malam. Ya Bu, kalau lu awak saja mak pukul 8, pukul 10 jam 9 dibaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan engkau aku mati ya Allah, dengan engkau aku hidup ya Allah. Kemudian awak bisian ke Allah tu, tunalah tolong jaga nambu pukul 1:30 beko. Coba tes, coba bu tes. Kau dari jago ni tunalah bekontan. Iya nak. Sebab Allah tu Pak Bu nya dak diguna berapi memanua tu. Indah di langit ke 7 diamnya tu. Kalau ama-ama minta tolong kepada Allah jam 10, dibangunkan jam 1:30 atau 1:30, berapa jam ibu apa? Sampai jam. Kalau di Gunung Merapi Allah tu memanuannya nak telakinya menjaga rekor. Coba berajam lo di Gunung Merapi kemari. Bu, kalau di langit ke-7 Allah tu diamnya memanuannya, kita minta dibangunkan jam 1:30 dari jam 10. Indah telaki tu nalah menjaga awak. Tapi di mana Allah itu ama aja apa-apa. Ketika kita mohon pertolongan, bangunkan aku ya Allah jam sekian, Allah tu di dalam diri awak letak. Dia kan? Orang malalo gilo babi dua, orang sumani gilo basampan. Lah gilo sakalo mukalwa Tuhan di diri nabatanyuan. Allah tu dalam diri awak masing-masing. Jagalah Allah dalam dirimu, peliharalah Allah dalam dirimu. Allah itu lagi daki dan murid mari hawa surat Qaf, wa nanu akrabu min hablil warid, dan saya dan kami kata Allah lebih daki kepada manusia daripada murid mari manusia itu sendiri di apa-apa. Dan saking dekatnya Allah, mohon pertolongan awak untuk dibangunkan untuk melaksanakan salat tahajud 1:30 pada siang. Allah akan membangunkan kita. Boleh dites. Kau nak jagoan tanya. Cuma kadang-kadang awak kan memohongi Allah, awak mendustai Allah, awak mengingkari janji dengan Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam 2:30. Lah di jagoan itu nak lama matua lah ternyala buat tadi jam itu 2:30. Tapi ulang lalu dia. Namanya awak lah ingkar janji dengan Allah. Ya Bu, saya pernah mak takatu membiak. Entah jagoan itu nalah 2:30. Tapi dia jagoannya. Tuhan. So Allah tu nak beruntung Pak. Piluk kecewa yang jam itu jagoannya tu. Ya Bu, aku tuannya yang kedua salat tahajud itu adalah menghampirkan diri kepada Allah. Yang ketiga, wa maghfiratun lisayyiati, yaitu salat tahajud itu adalah menutupi dari kejahatan. Pernah kejahatan yang kita kerajaan Pak Bu, mungkin awak jahit ke tetangga, jahit ke istri awak, jahit kepada orang kampung. Banyak kesalahan kita yang kita kerajaan.
disadari atau tidak disadari, jahit kebagai makhluk Allah tanam tinaman, binatang kadang-kadang kita zalimi. Makanya buat salat tahajud itu adalah menutup kita dari kejahatan yang pernah kita lakukan. Ini pernah mama ambil jahit. Ini pernah ambil jahit. Lain, YouTube. Kadang-kadang kan dulu ada jahit. Allah lah dosa dan kira-kira ya. Jadi ibu apa-apa jangan kita menganggap diri kita orang berhasil. Kalau tanpa agak-agak suci namanya. Padahal awak baku bang dosa baru. Iya dah. Makanya salat tahajud itu menutupi kita dari kejahatan. Salat Abu wa manhatun anil ismi, dan melepaskan kita daripada dosa. Dosa yang pernah kita kerajuan Pak Abu, dosa ketek, dosa gadang, mungkin pernah awak kerajuan. Dengan melaksanakan salat tahajud kita terlepas daripada dosa. Lihat mak lampi dari dosa. Sudah berdosa gadang mak lampi dari dosa. Padahal kepading salat tahajud itu. Awak dosa sedua. Tadi kita nak berdosa. Di sini dosa, di situ dosa. Di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, mengampuni dosanya dengan amal yang mulia. Di mana dosa dua manusia? Sebaik-baik manusia nama dosa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar, membaca selawat, akulah melaksanakan solat tahajud, dosa waktu akan diampuni oleh Allah, awak terlepas daripada dosa. Ibu, sudah tu yang kelima untuk solat tahajud Pak, aku cari dalam kitab wa maqratun ala da'i ala jasad, memburu penyakit yang ada di organ tubuh awak. Banyak penyakit kini Pak, diulah makanan zat kimia yang terlalu berkelebihan, sehingganya organ tubuh awak pula banyak diserang penyakit. Muda baru dapat penyakit gula, mata baru mak jantung akan naik, ketik baru ibu apa, paru-paru lah mulai rusak. Dan sebenarnya mama apa penyebabnya dan sebenarnya adalah terlalu banyaknya makanan yang kita konsumsi, yaitu makanan yang pakai zat kimia. Ibu, jangan kita lepak, sedangkan tanam tanaman saja memakai pupuk zat kimia, lain nak tahan tubuhnya. Aku tanam tanamanku memakai pupuk organik je babu. Sehat tubuhnya. Ku aduna serang-serang hama kuenya. Ada menyukini yang sangat banyak digalakkan kini gua. Ala pupuk organik ekofarming. Ekofarming ku ibu apa adalah menguatkan imun tanam tanaman. Ya wak manusia ku semua ibarat tanam tanaman. Apinya, airnya, anginnya, tanahnya. Sehingganya ibu apa tanam tanaman kuat, dan awak tak tujuh. Kalau ibu apa pengen tubuh awak sehat, sebagai pupuk organik dalam organ tubuh awak, nyoba laksanakan solat tahajud. Kau dimakan lah dia awak pokoknya makan mengandung zat kimia, tapi dia banyak sembahyang tahajud Pak Bu, adalah tentara Allah yang akan membunuh penyakit dalam organ tubuh awak, memburu risiko kau Pak Bu dikaya ada penyakit di dalam tubuh aku di solat tahajud sehingganya putih tapak penyakit itu nanti dengan dari hikam lagi.
Sehingga mak dah jadi nyo enggok di batang tubuh awak dah. Akhirnya organ tubuh kita sehat, wajah awak bakile, badan awak gabur, makan batang buah, lalu bagaru, buah ketik, buang gadang sabana lasu, awak makan dak urang muah. Ya bu. Yang nampak itu kalau kumpang saja apa yang dia bang. Ya tak? Makan lagi batang buah, tapi lalu nak muah bakar. Maka mau 3 kali kita buah. Tapi malam orang lah bagaru hanya metong kasau je bu. Lampai kali orang megang seribu, inyu alun juta kalori. Makan batang buah tapi lalu nak muah. Balik letak emak. Lalu bagaru tapi makan nak muah bagar. Orang pun lapar makan mak yo sambala 2 bina sisa biliang. Jo sambari yang tak buat 3 kali. Ala 2 suap kau ikannya dah mau masuk kalau lambu oleh mak. Banyak na piti ala gunung Piti 300 juta cakuma makan sepiliang tapi goreng salahnya nak terkal itu yuang nak muah aja. Ayo nak yang cara bang. Ya dah. Lalu bagaru makan batang buah, taci nak buah bakar. Nak muah ya bang. Banyak oleh mana? Masuk yo malakui baru itu lema. Mati ke sudah aneh. Taruhlah mama aja papa. Makan batang buah lalu bagaru. Buah ketik, buah kadang sabana lasu. Tapi kalau makan dak ulang nak buah. Bakar. Ayo pik tu sejalan pak. Baru hidupku menyelesai. Apa ada tu? Ayo sehat organ tubuh awak. Apa caranya menyehatkan tubuh tu? Ndak perlu makan kapsul, ndak perlu makan pil, ndak perlu ramu-ramuan pak. Satu hadis Nabi adalah bangun di keheningan malam, dirikan solat tahajud, walau hanya 2 rakaat adalah pemburu penyakit di organ tubuh awak. Apabila kita melaksanakan solat tahajud tu ibu bapa. Ya mak. Jadi orang yang rajin solat tahajud itu berbeda dengan orang yang tidak solat tahajud. Wajahnya berseri, nampak ibu apa wajahnya itu berminyaknya. Itulah mama bu. Kau ikut kajian buat pagi hari kini subuh hari kini kau bawa pulang. Malam dia kau langsung praktek sekali. Jadi nanti aja 3 bulan lelah. Jangan nanti lah sebantalai. Jangan nanti main badai nak do nanti sekian hari ni lah. Takana gue sekali. Sebab ibu apa nanti umur awak antar pilu umur kau ada kepanjang tak kaidah ya mak. Ya bu. Di dalam hadis yang lain basulan yang bapak bu tentang keunggulan salat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma fadilatun tahajud tis'atun asya khamsatun fid dunya wa